selamat pagi semuanya. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita yang terakhir untuk siaran online pada bulan ini. Puji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Yuk kita bersama-sama ya berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya setiap kita memperoleh bagian di dalam ibadah ini, dan Roh Kudus mengurapi kita, memimpin kita, dan memberkati kita. Ayo ambil sikap berdoa yang baik ya. Tutup mata, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Kakak Mika, ayo wakili kami semuanya memohon doa, dan kita bersama-sama mengiringnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang sudah Tuhan Yesus berikan. Sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan tolong siapkan tubuh dan jiwa roh kami untuk kami beribadah menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, kita semua sudah berdoa ya. Waktunya kita menyanyi untuk Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus minta supaya kita saling mengasihi ya, jangan berebut. Yuk kita naikkan pujian itu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo, ku kasihi kau. Sungguh-sungguh aku mengasihimu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, benar ya. Supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mengalah, supaya kita jangan saling berebut. Ya, kenapa harus begitu? Karena biar dilihat oleh tetangga, ya, oleh kanan kiri, siapapun yang melihat kita. Kita ini dilihat begitu indahnya hidup bersama dengan rukun. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian berikutnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pak Uramani kepala harum, jauh dari banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalirkan ke Sion. Mari mintakan
beriman, hidup dalam persatuan. Bau rabang di kepala, kecampur dan turun, Sangatlah diperintahkan Tuhan, agar berkat dicurahkan, kehidupan selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Benar-benar indah. Tuhan Yesus yang manis, Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa kita. Kalau kita mau datang di bawah kakinya, Tuhan mendengarkan setiap perkataan kita. Kalau kita rindu dipegang tangan kita oleh Tuhan, Tuhan mau pegang tangan kita. Haleluya. Yuk kita naikkan kemudian pujian berikutnya. Waktuku sedih, waktu aku susah, bahkan waktu aku sakit, ku panggil namamu Yesus. Dan dia Yesus mau menolong setiap kita. Haleluya. Haleluya. Semuanya angkat tangan, aku milikmu Yesus. Aku milikmu. Aku milikmu. Pegang tanganku, pegang kepadamu Yesus. Tuhan selalu peduli kami. Aku milikmu, Tuhan, aku milikmu. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Firman itu pula yang memberkati kita. Oh, haleluya. Ini pun datang di bawah kakimu. Ini datang menyembah di kakimu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kak Yufa, pimpin kami semua berdoa untuk firman Tuhan.
semua mengambil sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau. Kiranya semua pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, terlebih kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua ambil sikap yang baik ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, doa sudah dinaikkan dan kita semua percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati firman-Nya. Kita sambut dengan sukacita. Akhir daripada tema kita bulan ini tentang mengalah akan kita akhiri hari ini. Ini adalah bagian yang terakhir, di mana bagian terakhir ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika telah menundukkan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang pada awalnya dijanjikan melalui Musa. Namun, merebut tanah Kanaan ada bersama pimpinan Yosua. Nah, anak-anak yang disayang Tuhan, perlu kita tahu ya, siapa Yosua ini? Yosua ini bukan dari suku Lewi, bukan pula dari suku Yehuda yang besar, bukan pula dari suku Benyamin. Tetapi Yosua adalah keturunan dari suku Efraim yang sangat kecil, bahkan hampir punah. Anak-anakku yang disayang oleh Tuhan, ya, dalam hal ini Yosua kemudian diambil oleh Musa menjadi pembantunya. Ya, karena menganggap apa? Ya, secara tidak langsung ya, Musa ini menganggap, oh, Musa kan anak keturunan Raja Mesir. Ya, Yosua siapa? Itu dari suku Efraim, suku kecil yang suku hampir punah. Jadi puluhan tahun Yosua ini dididik oleh Musa, 37 sampai 40 tahun ya, dididik oleh Musa dalam pendidikan rohani sebagai keluarga rohani. Bukan keluarga inti, karena bukan anaknya Musa, bukan kakaknya Musa, tapi dari orang luar yang kemudian diajak menjadi pembantu oleh Musa. Sehingga Yosua ini adalah menjadi ajudan ataupun pesuruhnya Musa. Yang istimewa adalah Yosua ini sebagai anak Tuhan yang baik. Dia selalu mendengarkan setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh Musa. Ya, Musa ini wakil Allah, Musa terima firman dari Tuhan, kemudian Musa memberitakan kepada bangsa Israel yang besar waktu itu. Di antara sekian besar orang itu adalah ada Yosua. Yosua yang sukunya sudah hampir punah, yang tinggal segelintir orang. Dia memperhatikan dengan baik. Nah, di sini kemudian Tuhan berkenan, ya. Tuhan begitu memperhatikan Yosua sehingga pertumbuhan rohani Yosua dari hari ke hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, 30, sampai kemudian 35 tahun ke atas, Tuhan pakai Yosua. Haleluya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, sikap Yosua ketika mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Musa ya, dia memperhatikan dengan baik. Setiap alur firman Tuhan diperhatikan kata demi kata, ayat demi ayat ya. Jadi memperhatikannya Yosua ini tidak sembarangan seperti ini. Nah, ini kalau kertas dirobek begini enggak akan bisa ya. Yosua sebaliknya tidak akan pernah bisa dirobek menjadi lurus. Haleluya. Tetapi yang Yosua lakukan adalah dia memperhatikan setiap firman Tuhan dengan baik-baik. Dia lihat ya, kalau kertas ini dilihat seratnya kemana ya ini. Oh, seratnya ke atas. Oh, ini seratnya ke bawah. Kalau kertas ini dirobek menurut alur seratnya, pasti akan lurus. Tapi kalau berlawanan dengan alur serat daripada kertas ini, tidak akan pernah bisa dirobek dengan baik.
Yosua memperhatikan firman Tuhan. Setiap perkataan Tuhan diperhatikan dengan baik. Sehingga Yosua tambah hari, tambah mengasihi Tuhan. Kertasnya bisa dirobek menjadi lurus. Yeay, puji Tuhan. Ya, Yosua bersikap seperti itu. Nah, anak-anak yang disayang oleh Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan ya. Yosua, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian Yosua ini diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai di tanah Kanaan sebelum ditaklukkan. Nah, karena Tuhan berketetapan bahwa Musa tidak dapat masuk ke negeri Kanaan, Tuhan memilih kemudian Yosua. Karena Yosua ini penuh dengan hikmat. Dia diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus ada padanya. Ya, pertanyaannya, kenapa tidak dari keluarga Musa atau keluarga Lewi yang menjadi pimpinan? Ya, yang jumlahnya masih sangat besar. Tapi Tuhan kok pilih Yosua yang sukunya hampir punah, yang bukan suku Lewi pelayan Tuhan, tetapi pribadi Yosua. Yosua sebagai anak Tuhan yang manis. Ya, dalam perjalanan hidupnya ikut Musa, dia tidak pernah macam-macam. Dia tidak pernah minta apa-apa, dia tidak pernah berontak, tidak pernah rasa menyesal atau melawan Musa. Ketika dia berhasil mengintai ke negeri tanah Kanaan, pulang 2 orang, Yosua pun juga tidak ada ayat yang mengatakan Yosua kemudian minta imbalan sesuatu. Tidak. Yosua menyimpan semuanya di dalam hati karena Yosua tahu bagaimana harus bersikap seturut kehendak Tuhan. Yosua katakan, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Perintah Musa aku lakukan, perintah Musa sudah kujalankan, dan inilah hasilnya. Kemudian, ketika waktunya Musa ini mati, Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pertempuran pertama yang harus dikalahkan adalah merobohkan tembok Yeriko. Kemudian perang dengan suku-suku lain akhirnya menjadi menang. Haleluya. Nah, inti persoalannya atau inti firman Tuhan hari ini adalah sikap Yosua sebagai seorang pemimpin. Ingat ya, pemimpin. Ya, kalau kita sering melihat biasanya pemimpin itu kan minta diistimewakan. Ya, minta disanjung, bahkan minta dikasih hadiah. Ya, Yosua tidak. Kadang-kadang kita sebagai murid di kelas misalnya, ada ketua kelas, dia minta dihormati, dia minta dinomorsatukan. Yosua sebagai pimpinan bangsa Israel yang telah berjasa memimpin umat Tuhan ini masuk ke tanah Kanaan, dia tidak minta apa-apa. Karena dalam hatinya, dia penuh dengan firman Tuhan, sehingga yang dilakukannya adalah berdasar firman Tuhan. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, akhirnya kemudian setelah tanah Kanaan ini ditaklukkan, apa yang terjadi? Dibagilah tanah Kanaan itu menurut jumlah daripada suku Israel. Ya, jadi suku Israelnya ada 12. Ya, semua dapat bagian masing-masing adil menurut ketetapan Tuhan. Nah, hanya Yosua mana? Kalau saya misalnya jadi pemimpin, mungkin saya akan bilang, aku yang pimpin kalian semuanya, aku minta yang paling banyak, aku minta tanah yang paling subur. Ya, itu ya. Yosua tidak bersikap seperti itu. Yosua mengalah. Yosua mendahulukan kepentingan yang lain. Yuk sekarang kita baca firman Tuhan ya. Kita baca 1 Tawarikh 19 ayat yang ke-49 sampai dengan 51. Ya. 1, 2, 3. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Jadi Yosua ini diberikan jatah di tengah-tengah antara ke-12 suku Israel itu. Ayat 50, sesuai dengan titah Tuhan,
mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Jadi Yosua ini kembali ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Efraim. Dia mendapatkan itu. Ayat 51, itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Nah, di sini ada ya nama Eleazar. Eleazar ini adalah sebagai imam, ya, menggantikan Harun yang sudah meninggal. Ya, jadi sebetulnya Eleazar ini dari awal sejarahnya Yosua pun dia sudah ada, tetapi Tuhan ternyata memilih Yosua, bukan Eleazar yang dari keluarga Musa, ya. Haleluya. Inilah upah yang diberikan oleh Tuhan untuk Yosua, orang yang selalu mengalah. Yosua mengalah walau dia itu sebagai pemimpin. Yosua itu tidak egois, Yosua itu tidak serakah, Yosua itu tidak punya sifat iri dan dengki. Yosua paling akhir menerima tanah warisan. Jadi dia mendahulukan kepentingan orang lain. Begitu indah. Ya, puji Tuhan. Ya, saya berdoa ya supaya anak-anak semua mulai saat ini kalian harus bersukacita karena terima firman Tuhan ini. Suka mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain. Jangan suka berebut, jangan suka dulu-duluan, ya. Tapi biarlah kalian semua punya sikap suka mengalah. Karena apa? Nanti saatnya kelak kalian akan diberikan upah tersendiri oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang disayang Tuhan, sampai di sini firman Tuhan ya. Jadi tentang mengalah ini sudah selesai. Dan ibadah online kita juga sudah selesai. Puji Tuhan, 2 tahun kita menikmati siaran online ini dan Tuhan campur tangan. Haleluya. Yuk kita berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati orang tua kami, sanak saudara kami, asisten rumah tangga kami di rumah. Kami semua Tuhan limpah dengan ucapan syukur, oleh karena kebaikan-Mu tak pernah habis-habisnya. Setiap hari selalu Tuhan baharui bagi kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah onsite mulai minggu depan Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau berbondong-bondong ke dalam rumah-Mu. Kami mau bangun pagi Tuhan untuk dapat menikmati ibadah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memohon berkat ya dari Tuhan. Saya akan bacakan sebuah ayat berkat yang pernah dialami oleh Yabes. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pada akhirnya Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami seluruh guru-guru sekolah minggu mengaturkan banyak terima kasih
untuk dukungan fasilitas di mana anak-anak dapat memperoleh ibadah secara online 2 tahun lebih. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Selebihnya untuk kemajuan rohani setiap anak di dalam rumah adalah kepada Bapak dan Ibu memiliki tugas yang lebih berat untuk mengulang dan mengulang lagi. Jangan bosan-bosan untuk mengulang firman Tuhan buat anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Terima kasih, dan sekali lagi berkat, penyertaan, perlindungan beserta kita semuanya. Mulai bulan Juli HCC sudah aktif kembali, dan kami membuka peluang untuk adik-adik yang sudah pintar membaca untuk bergabung bersama HCC. Terima kasih. Sampai jumpa.